Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Gilang Ramadan dan Rosa Febri Nurusman. Di sini kami akan membahas terkait peranan dan karakteristik akuntansi manajemen. Oke, bisa langsung di share screen. Nah, adapun sub penyajian yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian akuntansi manajemen. Lalu ada fungsi, proses, dan tujuan dari akuntansi manajemen, peran akuntansi manajemen, dan yang terakhir ada kesimpulan. Akuntansi manajemen atau merupakan jaringan penghubung yang sistematis. Jaringan penghubung yang sistematis di sini diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Akuntansi manajemen juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini ada fungsi, proses, dan tujuan. Adapun fungsinya untuk sebagai bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mengoptimalkan peran-peran dari pengelola perusahaan agar perusahaan tersebut lebih efisien dan efektif. Nah, yang kedua adalah proses dari akuntansi manajemen. Proses di sini adalah kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh manajemen terkait fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, apabila fungsi-fungsi dari manajemen ini telah tercapai, akuntansi manajemen ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan. Nah, adapun tujuan dari manajemen akuntansi manajemen yaitu menghasilkan informasi akuntansi. Nah, pada dasarnya tujuannya ada tiga, yaitu menghasilkan informasi akuntansi untuk manajer sebagai dasar pengelola harga barang. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber informasi bagi manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Lalu yang ketiga ada sebagai informasi juga untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gilang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu Rosa Febri Nurusman, mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi, sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang mentransformasikan input dengan menggunakan proses untuk menghasilkan output yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bisa melihat gambar, yaitu gambar yang pertama ini model kerangka operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Di sini adanya input, yaitu peristiwa ekonomi, yang selanjutnya akan terjadi yang namanya proses. Nah, proses ini itu dapat menyimpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisa, melaporkan, ataupun menginterpretasikan. Nah, setelah terjadinya proses, maka terjadi yang namanya output, yaitu pembuatan laporan, baik itu laporan khusus biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, ataupun laporan kinerja. Nah, di dalam ketiga transformasi yang terjadi di dalam sistem informasi akuntansi ini, ada yang namanya user. User ini adalah sebagai pengguna dari input,
proses, dan output. Tentunya kemudian dari input adalah pelaku peristiwa ekonomi atau pelaku ekonomi. Kemudian dari proses ini adalah pelaku yang melakukan penyimpulan, pengukuran, dan penyimpanan maupun penganalisisan di dalam suatu peristiwa ekonomi tersebut. Kemudian baru selanjutnya terjadilah yang namanya laporan atau terjadinya yang namanya output. Nah, selanjutnya peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu bertanggung jawab untuk mengenali, mengumpulkan, mengukur, mempersiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi, akuntansi manajemen ini berperan sebagai media ataupun sebagai komunikasi informasi bagi pihak manajemen untuk melakukan atau membuat suatu kebijakan dan melakukan atau membuat pengambilan keputusan, sehingga apa yang dibuat, baik itu kebijakan atau pengambilan keputusannya, itu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya struktur organisasi. Di dalam akuntansi manajemen itu terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi ini berguna sebagai pemisah tanggung jawab dari karyawan-karyawan atau pihak-pihak yang melakukan atau bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, contohnya di sini adalah direktur utama. Di bawah direktur utama itu ada fungsi lini dan fungsi staf. Di dalam fungsi lini itu ada direktur produksi. Kemudian di bawah dari direktur produksi ada manajer produksi. Di bawah dari manajer produksi ada supervisor produksi. Dan di bawahnya ada bagian mesin dan bagian perakitan. Kemudian di dalam fungsi staf itu ada direktur keuangan. Di bawah dari direktur keuangan ada controller dan juga treasurer. Kemudian di bawah dari controller ada fungsi controller dan di bawah dari treasurer adalah fungsi treasurer. Penggunaan struktur organisasi ini adalah sebagai pemisah tanggung jawab dari para karyawan agar apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, dan ini merupakan salah satu spesialisasi kerja, sehingga karyawan-karyawan yang ditempatkan di dalam struktur organisasi tersebut itu sesuai dengan spesialisasi kinerja yang dilakukan atau spesialisasi kerja yang telah pernah dia lakukan. Kemudian rangkuman. Rangkumannya adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen. Kemudian sistem informasi akuntansi manajemen atau manajemen accounting information system itu adalah sistem informasi yang mentransformasikan input dengan menggunakan proses untuk menghasilkan output yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi manajemen untuk menjalankan tugas manajemen memerlukan orang lain untuk membantunya, yaitu peran akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.